Halo teman-teman, kita kembali lagi di sini dan seperti biasa di studio kali ini sudah kehadiran satu tamu. Cuman tamu kali ini bukan parfum. Tamu kali ini beneran tamu teman-teman. Manusia, dan ya. Beliau ini adalah bisa dibilang fragrance antusias juga yang memiliki koleksi parfum juga dan beberapa dari parfumnya dibawa ke sini. Jadi nanti kita akan mengulik seputar tentang perfume juga, seputar tentang bagaimana cara pandang seorang penikmat parfum dengan kesehariannya yang bergelut juga di dunia parfum. Nah, itu teman-teman. Menarik. Oke. Nah, ini kita kenalan dulu. Mas, namanya? Saya Abi. Mas Abi, iya. Oke, jadi manggilnya Mas Abi aja gitu ya? Abi aja cukup. Nah, Mas Abi ini waktu itu kan Mas Abi ngenalin saya itu cukup banyak referensi tentang Lumayan parfum. cukup banyak, ya Mas kan? Krisna ya. Nah itu dulunya ngumpulin segitu banyak parfum itu, Mas Abi itu awal mulanya ke trigger untuk parfum deh. Nah, itu Iya, apa oke. tuh? Jadi sejarah ya Mas Krisna ya. Oke, sebenarnya itu saya dari kecil ya Mas Krisna ya. Mungkin bisa dibilang dari SD itu seneng banget pakai sesuatu tuh yang wangi untuk badan saya sendiri kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi ya namanya anak SD ya paling kan apa sih kayak Gatsby, terus abis itu B&B ya waktu dulu itu ya waktu masih kecil-kecil gitu Minimarket lah. Minimarket gitu ya. ya. Market perfume kayak gitu kan. Kebetulan setelah saya udah kuliah, parfum pertama saya yang pengen banget saya beli itu ketika saya di Surabaya Mas Krisna. Jadi waktu itu di Tunjungan Plaza. Kebetulan waktu itu saya diajak sama kakak saya dari Surabaya juga. Terus kita ke Zara. Nah, Zara nih. kita ke Zara, ke counternya Zara. Dari situ kita sniff nih, karena di sana kan bebas ya kita mau nyobain apa aja kayak gitu kan. Kemudian saya coba itu satu parfum itu Zara Seoul. Itu di tahun 2015 Mas Krisna. Zara Seoul. Zara Seoul oke. kayak gitu. Nah di situ waktu saya coba itu, saya waktu itu belum ngerti namanya notes itu kayak gimana ya. Cuma waktu itu yang saya suka dari parfum ini tuh yang di pikiran saya adalah parfum ini pasti bakalan timeless waktunya. Parfumnya? Iya, scentnya lah bakalan timeless kayak gitu kan. Ternyata memang bener sampai sekarang pun juga nggak bakal ada matinya ya karena wangi tersebut Memang tuh. wangi. Iya. Oh, Kayak gitu. bawa nggak? Kebetulan bawa dari sini. Oh, udah disiapin di sini. Iya, udah Wah, disiapin. ini dia nih. Oke. Dari tahun 2015 sampai sekarang masih Itu udah mau sisa habis. ini. itu. Jadi segini gitu Mas. Oh, ini menarik nih teman-teman Ya. nih. Zara ini dia terkenal, memang dia juga bikin perfume yang inspired by gitu ya. Iya, jadi kebetulan untuk Zara itu mereka itu parfumnya enak Mas. Enak memang, enak. Iya. Memang dia ngedup, cuma dia with twist. With twist. Iya, ya. kayak gitu. Invictus. Kebetulan oke, kalau yang Zara Seoul ini dia dari Invictus klonnya. Oh, Begitu. emang ya. Memang apa ya istilahnya kalau kita ngelihat sesuatu eye catching. Jadi kalau ini Eye mungkin catching. nose catching. Iya, Jadi nose catching. sekali ini ini nih. Iya. Dan saya pasti kecium, wah ini kayaknya bakalan awet sampai mungkin wangi yang seperti ini bakal awet bertahun-tahun gitu. Ternyata bener. Ternyata bener ya. Ternyata bener. Jadi mungkin Mas Krisna tahu rasa si Hawas ya? Tahu. Nah, itu pun juga cloningan dari Invictus. Dari Invictus, Iya. iya. Terus waktu saya sniff rasa si Hawas, kebetulan saya juga punya di rumah. Kok sama? Ternyata memang sama-sama ngedup dari Invictus. Invictus. Iya, Pakoraban Invictus gitu. Emang kalau yang namanya enak berarti ya udah mutlak aja enak begitu ya. Betul. Akan muter di situ aja karena memang wanginya seenak itu kalau Invictus kayak gitu. Emang sih. Tapi kalau misalnya disuruh milih kan Hawas itu ada ice juga kan? Oh iya, betul. Ada Hawas, milih yang mana Mas Abi?
kebetulan saya belum pernah punya Hawas yang ice ya. Cuma waktu itu teman kemarin pernah nitip jualin. Waktu itu saya juga nyoba, akhirnya saya juga coba juga ya. Saya satu set dengan Hawas yang OG, itu sebenarnya kalau initial touch di kulit itu sebenarnya itu hampir sama Mas. 11-12. Cuma kalau in the air itu sama sebenarnya. Oh iya, gitu. iya. Jadi ya kalau saran saya ya Mas ya, kalau memang sudah punya Hawas OG, nggak usah beli yang ice kayak gitu. Jadi agak mubazir juga Mas, selisihnya hampir 200.000. Iya benar. Sekarang harganya sudah mulai udah agak turun. Iya, udah agak turun. Udah agak turun yang tadinya tergoreng dengan baik. Gorengnya tuh bener-bener betul. Wah, udah deep fried dia gorengnya. Deep fried, udah hampir gosong sekarang hampir gitu. gosong. Yang namanya Hawas Ice itu teman saya tuh waktu itu beli harga 1 juta Mas. Nah itu sekarang kan udah 700.000. Saya mau posting di TikTok tuh ditanyain beli di mana Mas, beli di mana. Waduh, saya mau jawab juga. Gimana ya gitu. Udah mending kalian beli OG aja kalau kayak gitu. OG aja OG ya. aja udah cukup. Nah terus setelah masuk ke Zara ini sebagai the first perfume yang dibeli, itu kemudian nge-trigger ke parfum keduanya itu karena apa? Ke-triggernya itu karena apa ya? Waktu itu saya udah masuk dunia kerja Mas. Dunia kerja yang dimana saya kan udah bisa ngumpulin uang sendiri tuh ya guys. Ya kebetulan udah terkumpul, habis gitu saya juga ada bisnis kecil-kecilan juga. Jadi kayak ada parfum yang tadinya tuh wishlist udah lama, jadi bisa kebeli kayak gitu. Jadi apa ya? Ya udah, jadi mulai dari kerja itu kita ngumpulin uang, terus aku pengen ini, jadi disisihkan dulu, habis itu udah kebeli yang dipinginin. Apa tuh Mas? Jadi ada beberapa ya Mas ya, kayak yang setelah ini deh, yang setelah ini ya. Kalau yang di sini tuh saya nggak bawa, cuma di tahun 2021 kalau nggak salah waktu COVID itu ada satu parfum itu menarik banget Mas. Bahkan sebelum parfum ini booming pun saya juga udah ngerti dulu dari Vial. Oke. Ya, dari situ saya tuh penasaran banget sama wangi leather tuh gimana sih? Kayak gitu. Iya. Jadi wangi leather itu tuh apa ya? Kayak aneh gitu di pikiran kita tuh, kok leather kok ada parfumnya. Jadi yang kita tahu itu kan leather itu paling enggak tuh kan kita temui wangi-wangi itu kayak di jaket kulit. Jaket kulit ya, sofa gitu-gitu ya. Iya, terus habis itu sofa, habis gitu kursi mobil yang baru kayak gitu kan. Ternyata kok ada versi parfumnya Mas kayak gitu. Gitu terus saya kepo, ternyata ada nih salah satu brand dari desainer itu namanya ini Mas, sorry. Jadi ini parfum. Dibawa? Dibawa Mas. Wah, ini nih. Ferragamo Intense Leather. Wah, ini juga favorit saya teman-teman. Woi, ini menarik sih, ini memang sih. Terus ini masih cukup banyak berarti? Masih cukup banyak. Sudah termaserasi juga cukup lama juga. Ya. 2021. Tapi dari pertama kali, ini melenceng sedikit dari pertama kali beli ini, kemudian setelah masuk ke tahun ini, 2025 ini, apakah ada perubahan aroma yang signifikan dari awal beli? Oke, kalau ini kita jelasin sedikit dari notes-nya ya Mas ya. Kalau dari notes-nya sendiri itu kita bisa lihat, nanti teman-teman bisa lihat di Fragrantica juga. Jadi untuk spray pertama itu langsung kalian akan kerasa wangi dari red apple. Red apple. Jadi ini sebenarnya wangi yang refreshing. Jadi bukan wangi cium sampai sini. Bukan wangi kulit yang berat guys. Jadi bukan wangi-wangi yang tua banget tuh enggak. Jadi sini wanginya leather yang playful. Kayak gitu Mas. Masih mass pleasing lah. Mass pleasing juga kayak gitu. Jadi dari pertama kali saya beli sampai sekarang itu sebenarnya nggak ada perubahan, cuma yang ada itu makin kuat wanginya. Wanginya lebih strong. Lebih strong, terutama untuk wangi apple ya Mas ya. Red apple-nya bisa ya. Banget ya. Iya, jadi leathernya tuh sebenarnya di bawahnya ya. Iya, hanya untuk menyelimuti aja teman-teman gitu. Jadi bukan yang bukan yang dominan leather gitu ya.
Jadi sebenarnya nama Intense Leather itu kayak nggak sesuai gitu loh mas. Dengan wangi. judulnya ya. Dengan scent profile-nya seperti itu kayak gitu. Oke. Nah ada beberapa pertanyaan nih, aku juga yang mau nanya nih sama Mas Habib. Oke. Kan ada beberapa di luaran sana memang yang baru-baru mulai parfum terutama. Nah, saran dari Mas Abi sebagai yang sudah berpengalaman di situ, kan memang kalau kita beli parfum kan mesti ada menyisihkan sekian rupiah gitu ya untuk membeli itu gitu. Sedangkan hasrat untuk membeli parfum menggebu-gebu ya mas. Gitu. Nah, itu buat teman-teman ada tips nggak Mas Abi? Apakah gas aja? Apakah kita mesti lihat-lihat? Baiknya gimana? Oke, untuk teman-teman ya yang lagi nonton sekarang, apalagi untuk teman-teman anak-anak Indonesia kayak gitu ya. Sebenarnya nih saya makin seneng aja sih karena di 2-3 tahun belakangan ini tuh parfum di dunia parfum itu semakin ramai mas. Nge-hype terus. Hype mas. Saya nggak ngerti ini dari siapa, maksudnya asal muasalnya itu mereka bisa sampai mungkin karena video reviewer tertentu ngebahas parfum, habis itu mungkin booming, habis gitu tahu-tahu goib, habis itu permainan lagi lah seperti itu kan ya. Jadi kalau aku boleh kasih saran ya, sebelum kalian ngikutin hype itu ada kalanya parfum itu kan mahal banget ya guys ya. Kalian bisa beli parfum itu kayak katakanlah nyoba-nyoba dulu. Apa? Nyoba-nyoba dulu. Nyoba-nyoba dulu. Kayak misalnya kalian satu botol itu harga 300.000, 400.000. At least kalau misalnya kalian ngerti Mykonos ya, yang lokal itu mungkin 150 mungkin masih worth it untuk beli ya. Masih bisa di-grab lah. Masih bisa di-grab meskipun kalian nanti beli akan blend buy yang agak kurang sukses mungkin ya gitu. Itu masih worth to buy juga karena harganya pun juga masih bisa dicapai lah kayak gitu kan. Tapi ada baiknya tuh kalian coba di can guys. Di can itu meskipun kelihatannya kita beli di can itu agak sedikit merugi, cuma tidak serugi kalau kita beli full bottle mas. Tapi dari situ juga ketambah referensi banyak kan? Betul mas. Jadi kalau misalnya katakanlah 1 mili itu harga paling kayak 15.000, 25.000 1 mili ya guys ya. Itu kalian kalau punya dana 200.000 itu kalian udah bisa dapat berapa di can. Iya, daripada kalian cuma beli ada 200.000, kalian gambling pengen beli parfum ngikutin hype, ngikutin tren. Ternyata waktu kalian terima parfum tersebut kalian gak senang kan akan rugi sendiri kayak gitu kan. Kayak gitu guys. Jadi kasihan kasihan uangnya lah kalau tahu-tahu nggak kepake gitu kan, karena kalau ngejual parfum pre-love itu kan agak tricky ya. Agak tricky juga mas. Agak tricky. Iya, antara trust dan macam-macam ya. Betul. Iya, benar juga. Nah, kita masuk ke beberapa isu yang terakhir ini yang lagi hype mengenai scent yang ada di Fragrantica. Betul. Nah, menurut Mas Abi, scent yang ada di Fragrantica itu apakah totally merepresentasikan dari beberapa parfum yang selama ini Mas Abi lihat gitu? Misalnya anggap aja 5 hingga 10 parfum gitu ya, kemudian disamakan dengan di Fragrantica. Apakah ada notes yang bisa dibilang yang tidak tertera di sana gitu? Oke. Kecium, tapi di situ nggak ketulis. Sebenarnya gini, Mas Krisna. Jadi kalau di Fragrantica itu kan sebenarnya saya kurang tahu juga ya berdasarkan apa yang mereka bisa menulis untuk notes-nya itu seperti apa. Tapi yang selama saya tahu, yang namanya perfume, Mas, itu antara hidung saya sama hidungnya Mas Krisna itu kan juga agak beda ya. Maksudnya pasti bakalan beda, Mas. Mungkin di Salvatore Ferragamo Intense Leather ini di hidung saya itu bakalan kecium wangi, mungkin ada apple atau mungkin ada mint sedikit karena memang di Fragrantica tuh kalau nggak salah ada mintnya mas. Mungkin nanti Mas Krisna cium itu nggak ada kayak gitu. Jadi itu sebenarnya preferensi dari hidung kita sendiri-sendiri. Oke. Kayak gitu. Berarti cara nangkap scent-nya masing-masing dia bisa dibilang berbeda lah. Betul. Kan mulai dari hidung nanti kan pasti larinya ke otak tuh guys. Bener. Nah, jadi otak itu akan menganalisis, oh ini wangi ini
Atau mungkin kalau misalnya mungkin ya Mas ya, kalau wangi salah satu notes tersebut itu kita tidak familiar Mas. Jadi kita tuh bingung mau mendetek itu, oh Ini wangi apa ya? ini? Ini Gitu apa ya kan. kayak gitu. Jadi ya apa ya, balik lagi ke knowledge-nya kita sendiri-sendiri sih kayak gitu. Oh, oke, ya benar juga sih. Kalau saya sih lebih ke misal nih kalau saya udah cocok gitu, saya beli di can, abis gitu saya cocokin sama ke Fragrantica. Di Fragrantica tertulis misalnya dari top Aromatik notes-nya lah, kayak gimana, apa atau habis itu top note, middle-nya apa, base-nya apa. Saya cocokin sama parfum tadi yang vial yang saya beli atau di can yang saya beli. Oh, kita tuh sambil apa ya Mas ya, sambil kayak meraba-raba lah istilahnya lah. Oh ini parfumnya wangi, ada notes-nya tuh ini. Oh ini tuh notes-nya dari ini ada nih kayak gitu. Jadi kayak mencocok-cocokkan gitu loh Mas, kayak gitu sih. Oke, nah guys, ini tuh kita akan bikin beberapa parts dari video ini karena kebetulan Mas Abi lagi datang ke studio. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Nah, mungkin untuk awalan ini kita akan bahas secara general, secara umum mengenai perfume. Kemudian kita akan mengulik Mas Abi lebih detail lagi. Nanti ada di beberapa kesempatan berikutnya kita akan membahas seputar tentang perfume yang lebih spesifik lagi gitu ya, Mas Abi ya. Nah, dari beberapa perfume yang selama ini Mas Abi beli gitu ya, atau collect gitu. Nah, pasti kan ada sisi di mana parfum yang sering dipakai sehari-hari gitu. Oke. Nah, itu ada nggak yang kriteria khusus parfum apa sih? Ini kalau saya ya. Kalau Mas Krisna apa Kalau nih? saya, parfum yang sehari-hari dipakai itu adalah parfum yang mudah dicari. Mudah dicari. Mudah dicari. Jadi sehingga kalau kita mau restock, intinya parfumnya nggak goib. Betul. Betul Mas. Iya, itu kalau saya ya. Iya. Nah, yang kedua menyesuaikan sama activity pasti ya. Ya. Kalau siang kemana, Iya. kalau malam kita Betul. aktivitasnya kemana, kurang lebih Betul, begitu. Nah, betul. kalau dari sisi Mas Abi gimana? Kalau dari perspektif saya ya Mas ya, kalau untuk istilahnya kan ini daily drive ya, Yes. jadi parfum untuk sehari-hari gitu ya. Jadi saya juga menyesuaikan untuk kondisi yang nanti akan saya tempuh. Misalnya nanti kalau besok siang misalnya saya ada ketemu sama nasabah atau misalnya saya banyak aktivitas di outdoor gitu kan, Outdoor, saya itu pasti akan bawa parfum yang lebih mengarah ke citrus atau fresh. Kalau fresh itu kan banyak ininya Mas ya, kriterianya kan kayak floral tuh juga ada yang fresh, terutama citrus tuh pasti juga ada yang fresh. Fresh, Fruity pun juga fresh kayak gitu. Bahkan namanya spices itu pun juga ada yang fresh. Kayak gitu. Jadi kalau saya di siang hari lebih mengarah ke citrus. Citrus. Meskipun cepet habis ya wanginya. Wanginya habis. Iya. Oh iya, terkenal habis seperti habis. Kalau parfum fresh. Betul. Nah, berarti Mas Abi ini menyediakan atau bukan menyediakan tapi bahasanya mungkin lebih ke mencoba untuk mengadakan parfum dengan occasion tertentu. Kalau misalnya kerjaannya di sini parfumnya ini nih. Oh iya. Kalau misalnya kondisinya seperti misalnya malam atau apa, parfumnya ini. Dan apakah itu akan bergantung dengan parfum itu ataukah Mas Abi lebih sering berganti? Karena kan parfumnya banyak kan. Nah, apakah dia akan itu aja yang dipakai? Apakah terus aduh bosen ganti? Oke, lebih ke rotasi ya berarti Rotasi ya. iya. Kalau saya sih lebih ke rotasi Mas Krisna. Jadi sebenarnya untuk daily drive saya yang untuk parfum siang kayak gitu kan itu karena saya bawa sebenarnya Mas. Saya bawa cuma ini agak jarang saya pakai juga, cuma kalau siang pun saya juga pakai kayak gitu. Tapi kalau yang biasanya saya pakai itu saya nggak bawa. Oh. Jadi kalau yang untuk pengen banget saya pakai, misalnya siang-siang, aduh, kok rasanya aku pengen pakai ini ya, yang lebih cepat, lebih awet gitu loh Mas. Karena kita tahu sendiri ya, namanya parfum fresh itu gampang banget hilang, teman-teman kayak gitu, gampang banget hilang. Jadi kalau yang untuk di siang hari itu saya biasanya pakai dari
Rasa si Syurah, Mas. Rasa si Syurah. Ya, jadi seperti oke. ini Syurah. Oh, Bisa dicek. Jadi ini hype juga nih parfum nih, Iya. menarik nih. Selama itu hype-nya itu cocok di hidung saya bakal beli. Iya, dan dia nggak goib ya? Nggak goib. Nggak goib. Ah. Cuma pernah kegoreng, Mas. Kalau itu tuh memang mulai-mulai. Iya. Iya. Kayak gitu. Ini emang wanginya enak banget sih. Iya. Jadi dia fresh, wangi-wangi apa ya? Ada daun. spices ya? Spicesnya juga ada leather Earthy. juga ada, earthy juga ada. Oh. Jadi kalau teman-teman pernah cium sniff. Kalau di hidung saya ya Mas ya, Nah. itu daun tomat dibejek-bejek. Oh, Wanginya yes. hampir sama kayak gini sebenarnya iya, Mas. benar. Kayak gitu. Tapi dia lebih intens ya guys ya. Jadi hanya sebagai selimut aja sih kalau daun tomatnya itu. Tapi cuma yang bikin awet itu sebenarnya dari leathernya Mas. Leathernya. Tapi leather yang bisa dipakai di siang hari. Oh, Kayak oke. gitu. Mungkin kayak rasa si Deep Blue kali modelnya ya. Bisa. Bisa ya. Iya. Kayak gitu. Nah, ada nggak momen dimana bingung kita? Kan kalau semakin banyak choice, maka ada kemungkinan dia bingung untuk memilih. Iya nggak? Iya Mas, sih? betul. Ya kan? Betul. Nah, ketika kita banyak referensi gitu, misalnya Mas Abi, pakai apa nih? Pakai apa nih? Ada nggak satu parfum yang tanpa harus terlalu berpikir panjang, ambil, pakai? Ada. Dan saya bawa. Oh gitu. Saya bawa. Karena saya bingung ya, karena wangi ini wangi yang sebenarnya kalau kata saya sih gampang diterima orang ya. Orang tuh pasti bakal seneng ya. Apa namanya Mas? Dari Latafa Mas, ini namanya Bade All Oud. Oh, Bade All Oud. Iya. Jadi kayak gini ya. Oh, ini menarik memang Iya. parfumnya, guys. Nih. Botolnya berat banget. Kayak gitu. Dan kalau kata saya sih panas-panasan saya libas aja lah pakai kayak gini. Itu lebih enak sih kalau menurut saya sih. Food for Greatness. Food for Greatness beda Mas. Kalau Lain ini saya lupa apa ya namanya ya. Botolnya ini dari Initio juga, cuma warnanya juga kayak gitu. Saya Ini lupa enak sih. namanya apa. Ini Iya. enak sih. Dan tahan lama biasanya Tahan lama. wangi-wangi kayak gini ya. Tahan lama Mas. Oke. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya nyaut rata-rata Mas, maksudnya nyaut itu Ngambil gitu ya, ngambil. Itu rata-rata pakai timteng Mas Abi. Saya pakai Timteng Mas. Pakai timteng. Timteng karena kalau Timteng itu kan cenderungnya dia awet ya Mas ya. Even dia mau dipakai panas-panasan pun atau yang fresh pun, saya nggak tahu ya. Jusnya dari Timteng itu bisa kayak 1-2 tingkat di atas desainer. Meskipun mereka ngeklon ya, Iya. klonnya tuh malah kalah. Yang diklon Iya. malah kalah. Setuju itu. Setuju. Kayak gitu. Benar-benar itu. Oke. Gitu. Tapi kalau dari lini di luar timteng, misal, yang ketika posisi bingung terus ambil lagi, ada nggak parfum? Kalau kayak gitu, mungkin lebih ke parfum malam ya Mas ya. Oh, parfum malam Parfum ya. malam. Kalau parfum untuk all occasion sebenarnya saya pakainya Pakainya ini. timteng. Cuma kalau parfum yang dari dulu saya pengen nyoba dan kebetulan untuk parfumnya itu mahal banget ya. Kalau teman-teman ngerti dari Tom Ford Ombre Leather, itu saya senang banget karena leathernya itu kayak leather kalian kalau ngerti ini guys ya, apa namanya, jok mobil yang baru diganti, bau kulitnya kayak gitu. Jadi ini, tapi ini dari fragrance word-nya. Mungkin Mas Krisna mau coba wangi. Oh, oke. Ini cuir leather. Cuir leather. Nah, boleh ya Mas ya? Boleh Mas. Itu enak guys. Kalau Oh saya iya memang sih. enak banget Mas. Jadi ini mah. perpaduan dari leather sama ada jasmine sambaknya juga ada. Abis gitu dari embernya ini kan sebenarnya agak manis-manis ya Mas ya. Nah, ada sweetnya. Iya, itu dari ember Tapi leathernya hampir satu jenis sama Ferragamo tadi ya? Iya. Oh. Kayak gitu. Jadi hampir sama sih. Jadi leather yang sebenarnya bisa dinikmatin untuk semua orang, teman-teman, kayak gitu. Cuman kalau dengan ini kan hampir searah ya wanginya ya sama ini ya. Ada sedikit Bau semriwing apa gitu ya Mas ya, di kayak nusuk. Kayak mirip-mirip gitu. Iya, betul. Tapi ini ada oud-nya ya. Saffron Mas. Oh. Iya, ini kayaknya kalau saya ingat saya itu ada saffronnya, cuma mungkin
kapasitasnya lebih sedikit daripada yang di sini. Oh, Kayak gitu. oke, good. Wah, gitu. menarik nih, menarik. Karena saya juga pengguna aktif Timteng juga Oh, iya. sebenarnya. Melihat dari segi harga, dia jauh lebih aman untuk di kantong. Betul. Dan dipakai secara brutal pun juga tidak ada masalah. No worries ya Mas ya. Mengenai hal itu. Nothing tulus. Terus dari segi performa pun juga bisa dibilang bagus untuk aktivitas, terutama aktivitas yang cukup ekstrim ya. Ya. Itu. Cuman memang sekarang rata-rata saking banyaknya pilihan untuk di Timteng itu, saya jadi memilih-milih. Padahal inspire-nya sama gitu Mas. Inspire-nya sama, Mas. Inspire-nya karena ada inspire-nya sama, tapi kadang ada yang dari brand Latava tuh ini. Betul. Terus ada yang dari brand Afnan tuh ini kan gitu kan. Dan makin banyak Mas kalau sekarang untuk parfum Timteng ya. Bener banget. Waduh itu. Dan mohon maaf, ketika parfum Timteng itu dia akan go viral, maka dia harganya akan 2 kali hingga 3 kali lipat jadi jauh lebih nih, kayak Liquid Brown. Ya, wah itu. Wah, terus itu udah kena berbagai macam ketoksitas. Kalau teman-teman ngerti ini ya, apa namanya Mas? 9 PM Rebel. Rebel ya. Wah, itu kegorengnya gila-gilaan sih. Pernah sampai 550.000. Suka Mas Abi. Mungkin kalau absen profile sebenarnya membosankan sih Mas. Nggak, ini saya cuma mancing aja pertanyaan. Jadi sebenarnya Mas, kalau saya nggak ngerti ya ini dari mana asal muasalnya. Jadi Mas mungkin ngerti Armaf Club de Nuit ya? Yes. Itu sebenarnya wangi nanas ya guys ya. Wangi nanas, tapi entah kenapa orang-orang Indonesia tuh cocok banget Mas. Iya. Mulai dari situ Club de Nuit itu banyak kegoreng, kemudian mungkin produsen dari masing-masing pabrikan dari house perfume-nya itu, dari Timtengnya itu berinovasi. Jadi menciptakan sesuatu yang baru tapi tidak menghilangkan DNA pineapple-nya Mas. Pineapple, iya. Gitu. Intinya dia buat karena pangsa pasarnya banyak. Iya, karena pangsa-pasarnya banyak kayak gitu loh. Dan apalagi dibawa sama reviewer yang yang membawakan jadi mereviewnya itu kadang saking meyakinkannya gitu. Saking meyakinkan. Tapi kita balik lagi ya teman-teman, kalau untuk mau beli parfum kayak gitu, kalian harus percaya sama hidung kalian sendiri. Jangan percaya sama hidung reviewer. Nah, itu. Ya gitu Mas. Karena kadang kan kalau dari reviewer kita belum tentu cocok atau enggak juga. Betul. Itunya. Tapi emang bener sih. Waktu itu saya naik komuter lain ya, dari sini ke Solo gitu. Ramai kan itu Mas, berdiri kan, ada banyak berdiri. Tapi memang yang sering banget ke sniff gitu, itu wangi nanas. Sama satu lagi Mas. Sama Emporio Armani Stronger With You. Oh iya, ada satu lagi Mas. Kamrah. Latava Kamrah. Iya. itu kalian bakal nemu searah sama Saraf Blend juga. Oh iya, Saraf Blend, terus apa nih? Royal Blend. Itu banyak sekali sih memang. Aduh. Angel share, Kilian itu ya. Iya, tapi jeleknya kalau memang wanginya mereka tuh enak Mas. Cuma kadang kita susah untuk menempatkan parfum tersebut, misalnya kita makainya buat occasion apa, atau misalnya padat apa enggak orangnya di dalam suatu dalam suatu tempat kayak gitu, misalnya kayak mungkin di komuter lain itu kan banyak orangnya Mas ya. Habis gitu makainya waktu siang-siang, pas siang-siang banyak penumpangnya, kalian pakai kamera, badan kalian keringetan. Wah, glowing. Udah paling aman kalian beli parfum citrus aja kalau dalam posisi kayak gitu. Iya, gitu. Citrus. Wah, menarik sih. menarik. Wah. Ini kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya, teman-teman. Kita cut dulu di segmen kali ini. Kita akan bincang-bincang jauh lebih detail lagi di segmen berikutnya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Lovision Sense. Mohon diri.